Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Armando Terjaya Purnomo. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana tata cara pendaftaran hak paten melalui sentra kekayaan intelektual. Sebelum kita masuk kepada tata cara, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi atau inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dan invensi yang dapat dipatenkan yaitu adalah invensi yang memiliki nilai kebaruan atau pengembangan dari teknologi sebelumnya. Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia atau pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Memiliki langkah inventif, sedangkan discovery adalah menemukan sesuatu yang sudah ada di alam yang belum pernah ditemukan oleh siapapun, misalnya penemuan mineral alam, spesies binatang, dan lain-lain. Suatu invensi berbeda dengan discovery. Invensi memiliki langkah inventif, di mana ada proses menciptakan sesuatu yang benar-benar yang berasal dari ide seseorang. Misalnya saja, vaksin COVID-19, teknologi kereta cepat, lalu juga ada sedotan. Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri dan harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, berulang-ulang, dan dengan kualitas yang sama. Jadi, ini merupakan syarat umum dari invensi yang dapat dipatenkan, bahwasanya ada langkah-langkah yang sifatnya teknologi dan juga langkah-langkah yang sifatnya inventif dalam proses pembentukan sebuah karya teknologi ataupun kita disebut dengan invensi pada hal ini. Jadi memang paten ini cukup berbeda dari beberapa hak kekayaan intelektual lainnya karena paten ini terkhususkan kepada teknologi-teknologi yang memiliki daya serap industri yang dapat diproduksi dengan jumlah yang banyak dan juga berulang-ulang dan juga kualitas yang sama. Sebenarnya di dalam DJKI ada beberapa data yang harus kita lengkapi, di mana memang jika melalui sentra KI juga ada beberapa data-data yang harus dilengkapi, yaitu adalah salah satu contohnya yaitu adalah tata tulis pembuatan spesifikasi paten. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat di mana tata tulis spesifikasi paten itu dapat terlihat. Yang pertama itu adalah ukuran kertas, naskah deskripsi klaim abstrak dibuat di atas kertas berukuran A4 80 gram dan gambar A4 100 gram. Lalu juga dalam format pengetikan jenis huruf, yaitu adalah naskah diketik dengan huruf yang terdiri dari 10 karakter dalam 1 inci 12 poin. Dan untuk seluruh naskah dipakai dengan jenis harus Times New Roman atau Corler New. Lalu kata-kata asing yang masuk dalam kalimat ditulis dengan huruf miring. Lambang huruf Yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. Lalu juga ada senarai program ditulis dengan font Courier New dengan berspasi 1, huruf miring italik digunakan untuk istilah asing tertentu, dan untuk menuliskan huruf-huruf pada sampul, judul bab, dan subbab. Huruf tebal juga digunakan untuk nama menu atau tombol yang digunakan dalam komputer. Lalu juga dalam penyebutan bilangan dan satuan itu juga ada formatnya, bilangan diketik dalam angka, kecuali pada permulaan kalimat. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan dengan titik, misalnya beratnya 45,5 gram itu menggunakan koma. Lalu satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya gram, kilogram, sentimeter. Lalu jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi, jarak antara judul dan bab dan baris pertama teks 3 spasi, dan jarak antara bab ke baris berikutnya 2 spasi. Lalu juga ada batas tepi, pengetikan diatur sebagai berikut. Dari tepi kiri 4 cm, dari tepi atas 4 cm, minimal 2 cm, dari tepi bawah 3 cm, minimal 2 cm, dan tepi kanan 3 cm. Dan ada beberapa
pembahasan memang juga seperti alinea baru, lalu juga ada penomoran, bahasa yang digunakan, lalu juga penulisan nama. Ini sebenarnya adalah bagaimana petunjuk teknis untuk kita menulis spesifikasi paten. Untuk selanjutnya ini adalah contoh gambar paten yang dilampirkan dalam spesifikasi paten, yaitu kawan-kawan bisa lihat di gambar 1, 2, dan 3 itu menjelaskan tentang memang kerangka dari gambar invensinya, gambar invensi yang akan dipatenkan. Lalu juga di kolom ke gambar kedua itu gambar ketiga itu terdapat langkah-langkah dari proses invensi dalam pembentukan teknologinya. Di dalam DJKI juga sebenarnya ada data dukung yang diunggah, yaitu ada deskripsi permohonan paten, klaim abstrak, lalu juga gambar invensi yang seperti saya tampilkan. Lalu ada surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, surat pengalihan hak, lalu juga ada surat kuasa, surat keterangan UMK, SK akta pendirian. Nah, ini adalah form selanjutnya yang harus kita lengkapi, yaitu ada deskripsi paten yang bisa rekan-rekan lihat. Ada beberapa uraian deskripsi paten yang harus dilengkapi. Dan ini merupakan selanjutnya ada surat pernyataan kepemilikan invensi, lalu juga ada surat pernyataan pengalihan hak atas invensi. Jadi surat pernyataan kepemilikan invensi ini ditulis oleh inventor. Lalu surat pernyataan pengalihan hak atas invensi ini ditulis oleh inventor dengan persetujuan oleh pengalihan hak kepada lembaga terkait. Misalnya kita mendaftarkan kepada sentra KI. Di sentra KI itu biasanya pengalihan hak atas kekayaan intelektual itu pengalihan hak diberikan kepada Universitas Maritim Raja Haji yang diwakili oleh kepala sentra KI-nya itu adalah Bapak Hengki Irawan. Jadi rekan-rekan bisa mengurus surat pernyataan ini dan dilengkapi beberapa formulir yang dibutuhkan. Setelah rekan-rekan sudah melengkapi semua form, lalu penjelasan sudah tepat, lalu juga sudah memasuki tahap review oleh reviewer invensi. Jadi setelah tidak adanya perbaikan, maka ataupun sudah dinyatakan layak untuk dapat dipatenkan, maka kawan-kawan semuanya berkewajiban untuk membayar yaitu adalah sebesar 350.000. Dikarenakan kita memang melalui sentra KI harganya itu lebih murah dibanding pendaftaran secara umum yang mungkin harganya sampai dengan berjuta-juta rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.